Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratu Solika dari kelas 11 IPS 1 absen 19. Di sini, saya ingin memenuhi tugas sejarah Indonesia dari Ibu Reni, yaitu presentasi PowerPoint dengan judul Perlawanan Bangsa Indonesia Terhadap Bangsa Barat. Untuk subbab yang pertama yaitu Perlawanan Bangsa Indonesia Terhadap Penjajahan Portugis dan Spanyol. 1. Latar belakang kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia. A. Pertentangan dengan Turki. Ketika pemerintah Turki melarang umat Nasrani Eropa berziarah ke kota suci mereka di tanah Palestina. Hal ini tentu saja merugikan secara spiritual dan emosional bagi Eropa. B. Perkembangan ilmu pengetahuan. Ketika orang Eropa datang ke Turki, mereka mengagumi kehidupan gemilang di Turki. Hal ini mendorong munculnya semangat untuk menghidupkan kembali budaya Romawi yang dikenal dengan semangat Renaissance. Semangat untuk mempelajari kembali kitab-kitab ilmu pengetahuan warisan budaya Yunani Romawi mengakibatkan terjadinya perkembangan iptek menghasilkan penemuan-penemuan yang nantinya menjadi modal bagi mereka menjelajahi samudra. C. Jatuhnya Konstantinopel. Pada tahun 1453 Masehi, pemerintah Turki berhasil merebut kota dagang satu-satunya milik bangsa Eropa yang tersisa yaitu Konstantinopel disertai dengan penutupan jalur lalu lintas pelayaran perdagangan yang menghubungkan Eropa dengan Asia, sehingga mengakibatkan perdagangan masyarakat Eropa mati. Kondisi ini mendorong mereka untuk harus mengarungi samudra yang modalnya mereka sudah miliki, yaitu kompas, teropong, serta pengetahuan bahwa dunia itu bulat. Dan 3 motivasi yang mendorong kedatangan orang Eropa ke Asia Afrika yaitu gold, gospel, dan glory. 2. Bentuk perlawanan bangsa Indonesia menghadapi bangsa Portugis. A. Perlawanan rakyat Tanah Rencong, Aceh. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai Malaka yang menjadi tempat penting bagi perdagangan rempah-rempah. Sejak itu banyak pedagang Islam yang menyingkir dari Malaka dan menuju Aceh. Perkembangan Aceh yang pesat mengakibatkan tahun 1523 Portugis melancarkan serangan ke Aceh di bawah pimpinan Henry Gush dan menyusul pada tahun 1524 dipimpin oleh De Souza. Namun selalu mengalami kegagalan. Waktu itu Aceh diperintah oleh Sultan Ali Mugoyat Shah. Adapun latar belakang perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis yaitu A. Adanya monopoli perdagangan oleh Portugis. B. Pelarangan terhadap orang-orang Aceh untuk berdagang dan berlayar ke Laut Merah. C. Penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. 3 hal yang menjadi persiapan Aceh untuk melawan Portugis yaitu A. Melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan, meriam, dan prajurit. B. Mendatangkan bantuan persenjataan, sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567. C. Mendatangkan bantuan persenjataan dari Calicut dan Jepara. Aceh mengadakan penyerangan terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1568. Namun penyerangan tersebut mengalami kegagalan. Pada tahun 1569, Portugis balik menyerang Aceh, tetapi serangan Portugis di Aceh ini juga dapat digagalkan oleh pasukan Aceh. Penyerangan terhadap Portugis dilakukan pada masa Sultan Iskandar Muda memerintah. Pada tahun 1629, Aceh menggempur Portugis di Malaka dengan armada kekuatan Aceh yang telah disiapkan untuk menyerang kedudukan Portugis di Malaka. Setelah mempersiapkan pasukannya, pada tahun 1629, Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka. Menghadapi serangan kali ini, Portugis sempat kewalahan. Namun, serangan Aceh kali ini juga tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Selain itu, Aceh juga melakukan blokade perdagangan, namun tidak sepenuhnya berhasil. Usaha-usaha Aceh Darussalam untuk mempertahankan diri dari ancaman Portugis antara lain A. Aceh berhasil menjalin hubungan baik dengan Turki, Persia, dan Gujarat. B. Aceh memperoleh bantuan berupa kapal, prajurit, dan makanan dari beberapa pedagang muslim di Jawa. C. Kapal-kapal dagang Aceh dilengkapi dengan persenjataan yang cukup baik dan prajurit yang tangguh. Do. Meningkatkan kerjasama dengan kerajaan Demak dan Makassar. Kemudian yang B,
Serangan Adipati Unus di Malaka. Kedatangan bangsa Portugis ke pelabuhan Malaka yang dipimpin oleh Diego Lopes de Seguera menimbulkan kecurigaan rakyat Malaka. Malaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511. Akibatnya, merugikan kegiatan perdagangan orang Islam. Adipati Unus dengan julukan Pangeran Sabrang Lor melancarkan serangannya pada tahun 1512 dan 1513. Namun, serangan tersebut gagal. Faktor penyebab kegagalan serangan Demak terhadap Malaka yaitu serangan tersebut tidak dilakukan dengan persiapan yang matang, jarak yang terlalu jauh, dan kalah persenjataan. Kemudian yang C, perlawanan Fatahillah tahun 1527 sampai dengan 1570. Dalam rangka memperluas ekspansinya ke daerah barat, Demak mengirim Fatahillah yang mempunyai nama Falatehah, Fadilah Khan, Ratu Bagus Pase, dan Ratu Sunda Kelapa untuk menggagalkan rencana kerja sama antara Portugis dan Pajajaran. Pada tahun 1527, Fatahillah mengadakan penyerangan terhadap Portugis di Sunda Kelapa. Serangan tersebut berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni 1527, nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta atau Jakarta yang berarti kemenangan yang sempurna. Kemudian yang Do, perlawanan rakyat Ternate. Perlawanan ini terjadi karena sebab-sebab berikut. A. Portugis melakukan monopoli perdagangan. B. Portugis ikut campur tangan dalam pemerintahan. C. Portugis membenci pemeluk agama Islam karena tidak sepaham dengan mereka. Do. Portugis sewenang-wenang terhadap rakyat. E. Keserakahan dan kesombongan bangsa Portugis. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis, sehingga Portugis dapat didesak. Portugis kemudian meminta bantuan ke Malaka yang dipimpin oleh Antonio Galvao dan berhasil mengalahkan dan menguasai Ternate selama 4 tahun. Setelah berganti pemimpin, pada tahun 1565, Portugis semakin terdesak dan siasat perundingan pun mulai dijalankan oleh Portugis. Pada perundingan tersebut, Portugis membunuh Sultan Hairun. Hal ini memancing Sultan Babula untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. 5 tahun lamanya Portugis mampu bertahan di benteng yang akhirnya menyerah pada tahun 1575 karena kehabisan bekal. Kemudian Portugis melarikan diri ke Timor Timur. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di Timor Timur. 3. Perlawanan bangsa Indonesia menghadapi Spanyol. A. Perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Spanyol ingin melakukan hak monopolinya di Kepulauan Minahasa dan hal ini tentunya memantik kemarahan penguasa Minahasa dan rakyatnya, sehingga perang pun melawan dominasi asing pun tak terelakkan. Perang terjadi tahun 1644 yang disebabkan oleh ketidaksenangan anak suku Tombatu terhadap usaha monopoli perdagangan beras yang dilakukan Spanyol dan kesengsaraan rakyat akibat ketamakan orang-orang Spanyol. Perang Spanyol dengan Minahasa dilakukan anak suku Tombatu atau Taundanau atau Tansawang di daerah Kali dan Batu Lesung atau sekitar Danau Bulilin di bawah pimpinan Panglima Monde, suami dari Ratu Oki, sedangkan pihak Spanyol dibantu oleh Raja Loloda Moko Agau II. Pecah perang pertama tahun 1643 di Tompaso yang mengakibatkan 40 tentara Spanyol tewas di Kali dan Batu, sedang pihak Minahasa Panglima Monde beserta 9 tentara gugur. Namun demikian, pasukan Spanyol dapat dikejar dan berkat bantuan Residen VOC, Herman Jan Steinguller, berhasil diadakan kesepakatan damai pada 21 September. Pada kesepakatan tersebut, dinyatakan bahwa pasukan Minahasa menguasai Tompaso Baru, Rumong Bawah, dan Kawangkoan Bawah sebelum akhirnya menjadi daerah otonom. Untuk subbab yang kedua yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan VOC. 1. Latar belakang kedatangan Belanda ke Indonesia. Revolusi kemerdekaan Belanda dari Spanyol sejak tahun 1560-an
mendorong Belanda mempunyai jalur perdagangan sendiri. Sebagai akibat perangnya dengan Spanyol yang sering juga disebut Perang 40 tahun, membuat Belanda tidak lagi bisa membeli rempah-rempah dari Portugis yang merupakan sekutu Spanyol. Belanda memulai penjelajahan samudranya pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Para pedagang bangsa Belanda masuk ke Indonesia melalui pelabuhan Banten. Tahun 1598, sebanyak 22 buah kapal milik perorangan dan perserikatan dagang berlayar dan pulang kembali ke negerinya dengan muatan penuh rempah-rempah. Dari sinilah timbul sifat serakah, sehingga dibentuklah kongsi dagang VOC yang bertujuan menghilangkan persaingan di antara sesama pedagang Belanda di Indonesia, agar bisa bersaing dengan pedagang Eropa lain yang ada di Indonesia, sehingga bisa menguasai perdagangan di Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip monopoli perdagangan. Namun, pada tahun 1799, VOC dibubarkan karena banyak pegawainya yang korupsi. Periode perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda dibagi menjadi dua. Yang pertama, periode sebelum abad 19, menghadapi VOC yang dibubarkan pada abad 18 atau tahun 1799. Yang kedua, periode setelah abad 19, menghadapi pemerintah Hindia Belanda. Dua, bentuk perlawanan bangsa Indonesia menghadapi VOC. A. Perlawanan Sultan Nukus sang ahli strategi perang. Pada tahun 1680, VOC memaksa Tidore untuk menandatangani Traktat tahun 1780 yang berisi penurunan status kerajaan Tidore dari daerah sekutu menjadi daerah vasal. Dan dengan hak oktroi yang dipegang VOC, menjadikan VOC semakin sombong. VOC turut serta mencampuri urusan internal kerajaan Tidore dengan mengangkat putra Alam sebagai Sultan Tidore. Hal ini mendapat protes keras dari Pangeran Nuku, yang akhirnya melakukan perlawanan dengan bekerja sama dengan seluruh rakyat Maluku dan meminta bantuan dan dukungan rakyat Papua di bawah pimpinan Raja Ampat dan juga orang-orang Gamerange dari Halmahera. Pangeran Nuku juga melakukan siasat pecah belah dengan mempengaruhi Inggris untuk mengusir Belanda. Setelah berhasil, ia kemudian menggempur orang Inggris. Pada tahun 1796, pasukan Nuku berhasil merebut dan menguasai Pulau Banda. Setahun kemudian, mereka mampu merebut Tidore dan membuat Sultan Kamaluddin melarikan diri ke Ternate. Sepeninggal Sultan Kamaluddin, rakyat Tidore secara bulat menunjuk Nuku Muhammad Amiruddin menjadi Sultan Tidore dengan gelar Sri Paduka Mahatuan Sultan Saidun Jihad Al-Makbus Amiruddin Syah Kaijil Paparangan. Sultan Nuku terus menggempur kekuatan Belanda di Ternate hingga tahun 1801 Ternate dapat dibebaskan dari cengkraman Belanda. Ini membuatnya dijuluki Lord of Fortune oleh Inggris. Beberapa tahun setelah berhasil membebaskan Ternate dan Tidore, pada 14 November 1805, Nuku wafat pada usia 67 tahun. B. Perlawanan Sultan Agung. Keinginan kuat untuk mengusir VOC disebabkan, yang pertama, kehadiran kompeni Belanda di Batavia dapat membahayakan kesatuan negara yang ada dalam hal ini. Kedua, monopoli yang dilakukan oleh VOC. Ketiga, VOC selalu menghalang-halangi kapal dagang Mataram yang akan datang ke Malaka. Dan yang terakhir, VOC tidak mau mengakui kedaulatan Mataram. Pada tahun 1626, Sultan Agung telah mempersiapkan pasukan untuk mengusir VOC. Pada tanggal 22 Agustus 1628, Tumenggung Baureksa tiba di pelabuhan Batavia dengan 50 kapal yang lengkap dengan perbekalan yang sangat banyak. Selanjutnya, datang lagi 7 kapal Mataram yang akan menuju Malaka singgah dulu ke Batavia. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia dan melakukan penyerangan dari berbagai tempat. Tetapi kekuatan tentara VOC dengan senjatanya jauh lebih unggul, sehingga dapat memukul mundur semua lini kekuatan pasukan Mataram. Tumenggung Baureksa sendiri gugur dalam pertempuran itu. Dengan demikian, serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu belum berhasil. Sultan Agung pun segera menyusun rencana untuk melakukan penyerangan kembali VOC. Namun rencana ini telah diketahui VOC. Lumbung-lumbung beras yang sudah dipersiapkan oleh Sultan Agung dihancurkan oleh VOC.
Begitu juga 200 buah kapal Mataram dihancurkan VOC. Walaupun pasukan Mataram dapat menghancurkan benteng Hollandia dan menguasai benteng Bommel. Setelah mendengar kematian Gubernur Jenderal J.P. Choin, 21 September 1629, Mataram memanfaatkan peristiwa itu untuk melakukan penyerangan. Dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap, akhirnya VOC dapat menghentikan serangan-serangan pasukan Mataram. Pasukan Mataram semakin melemah dan akhirnya ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua ini juga mengalami kegagalan. C. Perlawanan Banten. Pesatnya perkembangan Banten sebagai kota pelabuhan terbesar Nusantara menarik keinginan VOC untuk menguasainya. Mereka melakukan cara kotor dengan memblokade kapal-kapal Cina dan juga kapal yang datang dari Maluku yang akan masuk ke Banten. Karena sering mendapat pertentangan dari rakyat Banten, Belanda kemudian membangun kota pelabuhan di Sunda Kelapa atau Jayakarta. Pelabuhan itu kemudian dinamakan Batavia oleh Belanda pada tahun 1619 Masehi. Sejak itu terjadi perebutan posisi sebagai bandar perdagangan internasional antara Banten dan VOC. Ketika Pangeran Surya atau Sultan Ageng Tirtayasa naik tahta pada 1651 Masehi, beliau berusaha memulihkan Banten sebagai pusat perdagangan internasional dengan melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama, mengundang para pedagang dari Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis untuk ikut melakukan perdagangan di Banten. Kedua, memperluas hubungan perdagangan dengan Cina, India, dan Persia. Ketiga, mengirimkan kapal-kapal untuk mengganggu armada VOC. Dan yang terakhir, membangun saluran irigasi dari Sungai Ujung Jawa hingga ke Pontang sebagai persiapan untuk lalu lintas suplai ketika terjadi perang dan juga untuk mengaliri padi. Pada 1671, Sultan Ageng mengangkat Sultan Haji sebagai Sultan Muda yang bertugas untuk mengurus masalah dalam negeri, sedangkan Sultan Ageng dan Pangeran Purbaya mengurus masalah yang berhubungan dengan luar negeri. Pembagian dalam tahta pemerintahan Kesultanan Banten membuka peluang bagi Belanda untuk menghasut Sultan Haji agar tidak memisahkan urusan pemerintahan di Banten, dan mereka juga mempengaruhi Sultan Haji yang ambisius mengenai kemungkinan Pangeran Purbaya yang akan diangkat sebagai raja dan pemimpin Kesultanan Banten. Tanpa berpikir panjang, Sultan Haji segera membuat persekongkolan dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Dalam persekongkolan tersebut, VOC sanggup membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten tetapi dengan 4 syarat, antara lain, Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. Banten harus membayar 600.000 ringgit apabila ingkar janji. Pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Pada tahun 1681, atas nama Sultan Haji, VOC dapat merebut Banten dan menjadikan Sultan Haji sebagai raja di Istana Suro Sowan. Tindakan Sultan Haji menimbulkan reaksi dari rakyat Banten dan tidak mengakuinya sebagai sultan. Rakyat Banten memilih berperang melawan VOC. Pada tahun 1682, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengepung Istana Suro Sowan. Sultan Haji terdesak dan segera meminta bantuan tentara VOC. Datanglah bantuan tentara VOC di bawah pimpinan Franz Koistak. Pasukan Sultan Ageng Tirtayasa dapat dipukul mundur dan terdesak hingga ke benteng Tirtayasa. Sultan Ageng melancarkan pertempuran dengan Belanda selama setahun. Namun, sering menderita kerugian hingga Syekh Yusuf tertangkap. Akhirnya pada bulan Maret 1683, Sultan Ageng Tirtayasa dengan tipu muslihat VOC dapat ditangkap dan ditawan di Batavia, menyerah kepada Belanda dan ditawan di Batavia hingga akhir hayatnya pada 1692. Syekh Yusuf dibuang ke Ceylon. Setelah Sultan Ageng meninggal, tahun 1750 timbul perlawanan yang dipimpin oleh Ki Tapa dan Ratu Bagus. Perlawanan ini ternyata sangat kuat, sehingga VOC kewalahan menghadapi serangan itu. Perlawanan Rakyat Makassar. Pelabuhan Somba Opu dengan letaknya yang sangat strategis bagi perdagangan internasional sangat terbuka bagi para pedagang asing yang ingin tinggal di sana, misalnya Inggris, Denmark, Portugis, dan Belanda.
VOC dengan segala bentuk ketamakan dan keserakahannya sangat ingin menguasai pelabuhan Somba-Opu serta menerapkan monopoli perdagangan. VOC berusaha untuk menjatuhkan kerajaan Goa dengan cara melakukan blokade terhadap pelabuhan Somba-Opu. Namun, usaha tersebut gagal karena perahu-perahu Makassar yang berukuran kecil lebih lincah dan mudah bergerak di antara pulau-pulau yang ada. Sultan Hasanuddin dengan julukan Ayam Jantan dari Timur kemudian mempersiapkan kekuatan yang ada untuk menghentikan ketamakan VOC. Melihat persiapan yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin, VOC ternyata juga mempersiapkan diri dengan tipu dayanya melakukan politik David at Emperor. VOC menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis dari Brunei yang bernama Aru Palaka. Tanggal 7 Juli 1667, meletus perang antara Goa melawan VOC. VOC dipimpin oleh Cornelis Johnson Spelman, diperkuat oleh pengikut Aru Palaka, dan ditambah orang-orang Ambon di bawah pimpinan Jan Kor van Manipa. Akibatnya, benteng pertahanan tentara Goa di Barombang dapat diduduki oleh pasukan Aru Palaka. Hal ini menandai kemenangan pihak VOC atas kerajaan Goa. Hasanuddin kemudian dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667 yang isinya antara lain sebagai berikut. Pertama, Goa harus mengakui hak monopoli VOC. Kedua, semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. Terakhir, Goa harus membayar biaya perang. Isi perjanjian itu dinilai bertentangan sehingga pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan VOC itu. Namun, perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh VOC. Perlawanan Raden Mas Said menghadapi VOC. Bermula dari keinginan seorang gandek keraton yang bernama Raden Mas Said yang ingin mengajukan kenaikan pangkat untuk dirinya. Keinginan itu disetujui, namun malah dicerca hingga dituduh melakukan persekongkolan dengan orang-orang Cina yang saat itu sedang melakukan pemberontakan. Merasa dihina dan direndahkan, Raden Mas Said keluar dari keraton dan menyusun kekuatan bersama para pengikutnya untuk melakukan perlawanan kepada istana yang telah banyak terhasut oleh VOC. Besarnya kekhawatiran Pakubuwono akan perlawanan Raden Mas Said pada tahun 1745, Pakubuwono II mengumumkan barang siapa yang dapat memadamkan perlawanan Mas Said akan diberi hadiah sebidang tanah di Sukawati. Mendengar sayembara itu, Mangkubumi mencoba mendapatkan hadiah tersebut dan membuktikan kejujuran Pakubuwono II. Setelah berhasil memadamkan perlawanan, ternyata Pakubuwono II ingkar janji. Dari kekecewaan itu, Mangkubumi melakukan perlawanan terhadap Pakubuwono. Pangeran Mangkubumi akhirnya bersekutu dengan Raden Mas Said dan membagi wilayah perjuangan timur dan barat. Pada saat yang bersamaan dengan perlawanan yang dilakukan tahun 1749, Pakubuwono II sakit. Dalam keadaan sakit, ia dipaksa oleh VOC untuk menandatangani suatu perjanjian yang berisi antara lain. Pertama, Susuhunan Pakubuwono II menyerahkan kerajaan Mataram baik secara de facto maupun de jure kepada VOC. Kedua, hanya keturunan Pakubuwono II yang berhak naik tahta dan akan dinobatkan oleh VOC menjadi Raja Mataram dengan tanah Mataram sebagai pinjaman dari VOC. Ketiga, putra mahkota akan segera dinobatkan. 9 hari setelah penandatanganan perjanjian itu, Pakubuwono II wafat. Tanggal 15 Desember 1749, Baron van Hohendorf mengumumkan pengangkatan putra mahkota sebagai susuhunan Pakubuwono III. Dengan Mangkubumi, VOC menawarkan perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang isinya wilayah Mataram dibagi menjadi 2 wilayah. Bagian barat atau daerah Yogyakarta diberikan kepada Pangeran Mangkubumi dan berkuasa sebagai Sultan dengan sebutan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sedang bagian timur atau daerah Surakarta tetap diperintah oleh Pakubuwono III. Sementara perlawanan Mas Said berakhir setelah tercapai perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret
1757 yang isinya Mas Said diangkat sebagai penguasa di sebagian wilayah Surakarta dengan gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Untuk subbab yang ketiga yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Bentuk perlawanan bangsa Indonesia menghadapi pemerintah Hindia Belanda. A. Perlawanan Kapiten Patimura. Secara umum, penyebab terjadinya perlawanan rakyat Maluku ini adalah karena adanya beberapa faktor, seperti A. Adanya desas-desus bahwa jumlah guru akan dikurangi untuk penghematan. B. Upah kerja yang tidak pernah dibayar. C. Keharusan membuat garam dan ikan tanpa diupah. D. Tindakan sewenang-wenang residen terhadap rakyat Saparua. Dan E. Adanya isu Belanda akan mengumpulkan para pemuda untuk dijadikan tentara di luar Maluku. Dari itu semua, Kapiten Patimura dibantu Anthony Ribok, Philip Latumahina, Ulupaha, Paulus Tiahahu, dan seorang pejuang wanita Christina Marta Tiahahu bersama rakyat Maluku melakukan perlawanan pada tahun 1817. Mereka berhasil merebut benteng Dusstede di Saparua sehingga Residen Van den Broek tewas. Pada bulan November 1817, Belanda mengerahkan tentara besar-besaran dan melakukan sergapan pada malam hari, sehingga Patimura dan kawan-kawannya tertangkap. Mereka menjalani hukuman gantung pada bulan Desember 1817 di Ambon. B. Perang Padri. Karena terdesak, kaum adat yang sedang berselisih dengan kaum Padri minta bantuan kepada Belanda. Belanda bersedia membantu kaum adat dengan imbalan sebagian wilayah Minangkabau. Pasukan Padri dipimpin oleh Datuk Bandaro. Setelah beliau wafat, diganti oleh Tuanku Imam Bonjol. Pasukan Padri dengan taktik perang gerilya berhasil mengacaukan pasukan Belanda. Karena kewalahan, Belanda mengajak berunding. Tanggal 22 Januari 1824 diadakan perjanjian Mosang dengan kaum Padri. Namun, kemudian dilanggar oleh Belanda. Tanggal 15 November 1825 diadakan perjanjian Padang. Kaum Padri diwakili oleh Tuanku Nan Renceh dan Tuanku Pasaman. Tahun 1829, daerah kekuasaan kaum Padri telah meluas sampai ke Batak Mandailing Tapanuli. Di Natal Tapanuli, Baginda Mara Husain minta bantuan kepada kaum Padri mengusir gubernur Belanda di sana. Maka setelah selesai perang di Diponegoro, Natal di bawah pimpinan Tuanku Nan Cerdik dapat mempertahankan serangan Belanda di sana. Tahun 1829, De Setrus digantikan oleh Letnan Kolonel Laut yang datang di Padang Maret dengan bantuan Mayor Michels. Natal dapat direbut sehingga Tuanku Nan Cerdik menyingkir ke Bonjol. Sejak itu, kampung demi kampung dapat direbut Belanda. Tahun 1932, datang bantuan dari Jawa di bawah Sentot Prawiro-Dirjo. Dengan cepat, Lintau, Bukit, Komang, Bonjol, dan hampir seluruh daerah Agam dapat dikuasai oleh Belanda. Melihat kenyataan itu, kaum adat dan kaum Padri bersatu. Membaca situasi yang gawat ini, Tuanku Imam Bonjol menyatakan bersedia untuk berdamai. Belanda mengharapkan penyerahan, tetapi Tuanku Imam Bonjol berpendirian lain. Kegagalan perundingan ini menyebabkan berkobarnya kembali pertempuran pada tanggal 12 Agustus. Belanda memerlukan waktu 2 bulan untuk dapat menduduki benteng Bonjol yang didahului dengan pertempuran yang sangat sengit. C. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro berawal dari kekecewaan Pangeran Diponegoro atas campur tangan Belanda terhadap istana dan tanah tumpah darahnya. Kekecewaan itu memuncak ketika Patih Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Dipimpin Pangeran Diponegoro, rakyat Tegalrejo menyatakan perang melawan Belanda. Diponegoro dibantu oleh Pangeran Mangkubumi sebagai penasehat, Pangeran Ngabehi Jayakusuma sebagai panglima, dan Sentot Ali Basyah Prawiro-Dirjo sebagai panglima perang. Diponegoro menyusun barisan dengan nama perlawanan rakyat terhadap penjajah. Dalam perang ini,
Diponegoro menyerukan kepada rakyat Mataram untuk berjuang bersama-sama dalam menentang koloni yang dengan jelas menindas rakyat. Perang untuk menentang penguasa kolonial Belanda meledak dan membakar hampir seluruh tanah Mataram, bahkan sampai ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Akhirnya, peperangan pun tidak dapat dihindarkan. Pasukan Belanda kewalahan menghadapi pasukan Diponegoro selama bertahun-tahun lamanya. Daerah-daerah lain di Jawa ikut berjuang melawan Belanda. Kiai Mojo dari Surakarta mengobarkan perang Sabil. Antara tahun, pasukan Diponegoro mampu mendesak pasukan Belanda. Pada tahun 1827, Belanda mendatangkan bantuan dari Sumatera dan Sulawesi. Jenderal de Kock menerapkan taktik perang benteng stelsel. Taktik ini berhasil mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Banyak pemimpin pasukan Pangeran Diponegoro gugur dan tertangkap. Akhirnya, Belanda mengajak berunding. Dalam perundingan yang diadakan tanggal 28 Maret 1830 di Magelang, Diponegoro disergap. Dengan pengawalan yang ketat, pasukan Belanda kemudian membawa Pangeran Diponegoro menuju Ungaran. Diponegoro kemudian akan dibawa ke Batavia. Sebelum itu, dia dibawa terlebih dahulu ke kota Semarang. Tepat pada tanggal 3 Mei tahun 1830, Pangeran Diponegoro dan stafnya dibawa ke daerah pembuangan, yaitu di Manado. Pangeran Diponegoro beserta 19 orang, termasuk keluarga dan stafnya juga ikut dibuang. Kemudian pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dan yang lainnya berpindah ke daerah pembuangan lain, yaitu Makassar. Setelah menjalani masa tawanan selama 25 tahun, Pangeran Diponegoro kemudian meninggal pada tanggal 8 Januari tahun 1855, tepatnya saat berusia 70 tahun. Perang Banjarmasin. Sultan Adam yang meninggal pada 1857 mewariskan tahta kepada Pangeran Hidayat. Namun, Belanda di bawah Gubernur Jenderal Rokusen ikut campur menentukan pewaris tahta tersebut dengan menjagokan Pangeran Tamjid. Dengan mengancam Sultan Adam, akhirnya Belanda mengangkat Pangeran Tamjid sebagai sultan karena mengharapkan izinnya untuk menguasai daerah pertambangan batu bara yang berada di wilayah kekuasaan Pangeran Tamjid Ulah dan Pangeran Hidayat sebagai mangku bumi. Latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Banjar yaitu Belanda memaksakan monopoli perdagangan di Kerajaan Banjar. Campur tangan Belanda makin besar dan kedudukan Pangeran Hidayat mulai terdesak, sehingga memutuskan untuk melakukan perlawanan bersama Pangeran Antasari. Pada April 1859, pasukan Pangeran Antasari menyerang pos Belanda di Martapura dan Pengaron. Pada Maret 1860, bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1278 Hijriah, para alim ulama dan para pemimpin rakyat menobatkan Pangeran Antasari menjadi Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin atau pemimpin tertinggi agama. Ia bersama pengikutnya, Kiai Demang Leman, Haji Nasrun, Haji Bu Yasin, dan Haji Langlang berhasil menghimpun kekuatan sebanyak 3.000 orang. Ia bersama pasukannya menyerang pos-pos Belanda di Martapura dan Pengaron pada tanggal 28 April. Pertempuran hebat terjadi di salah satu pusat kekuatan Pangeran Antasari, yaitu Benteng Gunung Lawak. Belanda berhasil menduduki Benteng Gunung Lawak pada tanggal 27 September 1859. Belanda menghapuskan Kerajaan Banjar pada tanggal 11 Juni 1860 dengan menurunkan Pangeran Tamjid dari tahta dan dimasukkan ke dalam kekuasaan Belanda. Pangeran Hidayat terlibat dalam pertempuran yang hebat melawan Belanda pada tanggal 16 Juni 1860 di Anbawang. Kemudian Pangeran Hidayat mengundurkan diri dan Belanda menggunakan siasatnya, yaitu memberikan jaminan hidup dan kedudukan bagi yang mampu menghentikan perlawanan dan menyerahkan diri ke Belanda. Ternyata siasat ini berhasil, yaitu dengan menyerahkan Kiai Demang Leman pada tanggal 2 Oktober. Akhir perlawanan rakyat Banjar penyerahan Kiai Demang Leman mempengaruhi kekuatan pasukan Pangeran Antasari. Kemudian, Hidayat ditangkap dan diasingkan ke Jawa tanggal 3 Februari. Pangeran Antasari yang bergelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin
Pada tanggal 14 Maret perlawanan diteruskan bersama-sama pemimpin yang lain, seperti Pangeran Maradipa, Tumenggung Mancanegara, Tumenggung Surapati, dan Gus Umar. Pertahanan pasukan Pangeran Antasari ditempatkan di Hulu Teweh. Pada akhir 1860, kedudukan pasukan Pangeran Antasari semakin terjepit dan melakukan perang gerilya. Ketika wabah penyakit melanda daerah pedalaman di Kampung Bayam Bengkok inilah, Pangeran Antasari meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober. Akan tetapi, perlawanan terhadap Belanda tetap dilanjutkan oleh putranya, Pangeran Muhammad Seman, dan adiknya, Muhammad Said. Perjuangan dilanjutkan oleh putrinya yang bernama Sulaiha. Perlawanan rakyat Banjar terus berlangsung dipimpin oleh putra Pangeran Antasari, Pangeran Muhammad Seman, bersama pejuang-pejuang Banjar lainnya. Perang Puputan di Bali. Tokoh perang Bali adalah Raja Kerajaan Buleleng, I Gusti Made Karangasem, dan patihnya I Gusti Ketut Jelantik sebagai pimpinan rakyat Buleleng. Hak Tawan Karang yang memicu peperangan dengan Belanda. Pada 1844, perahu dagang milik Belanda terdampar di Prancak, wilayah Kerajaan Buleleng, dan terkena hukum Tawan Karang. Hukum tersebut memberi hak kepada penguasa kerajaan untuk menguasai kapal yang terdampar beserta isinya. Dengan kejadian itu, Belanda memiliki alasan kuat untuk melakukan serangan ke Kerajaan Buleleng. Namun, rakyat Buleleng dapat menangkis serangan tersebut. Serangan kedua tahun 1849 di bawah pimpinan Jenderal Mayor A.W. Micis dan Van Swieten berhasil menduduki benteng Kerajaan Buleleng di Jagaraga. Pertempuran untuk mempertahankan Buleleng itu dikenal dengan Puputan Jagaraga. Puputan lainnya yaitu Puputan Badung 1906, Puputan Kusamba 1908, dan Puputan Klungkung 1908. Latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Bali. A. Pemerintah kolonial Belanda ingin menguasai Bali, yaitu berusaha untuk meluaskan daerah kekuasaannya. Perjanjian antara pemerintah kolonial Belanda dengan Raja-Raja Klungkung, Badung, dan Buleleng dinyatakan bahwa Raja-Raja Bali mengakui bahwa kerajaannya berada di bawah kekuasaan negara Belanda. Raja memberi izin pengibaran bendera Belanda di daerahnya. B. Pemerintah kolonial Belanda ingin menghapus hak Tawan Karang yang sudah menjadi tradisi rakyat Bali. Hak Tawan Karang adalah hak Raja Bali untuk merampas perahu yang terdampar di pantai wilayah kekuasaannya. Pada tahun 1844 di pantai Prancak dan pantai Sangsit, terjadi perampasan kapal Belanda yang terdampar di pantai tersebut. Sehingga, Belanda menyerang Kerajaan Buleleng dengan cara memblokade pantai Buleleng dan Istana Raja ditembaki meriam. Dan Belanda berhasil menduduki daerah di sekitar Istana Raja. I Gusti Made Karangasem bersiasat pura-pura menyerah kepada Belanda. Kemudian Raja Buleleng melancarkan hukum adat hak Tawan Karang. I Gusti Ketut Jelantik melanjutkan perlawanan dengan memusatkan di wilayah Buleleng Timur atau Desa Jagaraga. Meskipun benteng Jagaraga diserang, namun Belanda gagal. Pada 1849, Belanda kembali mengiring ekspedisi militer di bawah pimpinan Mayor Jenderal Micis. Mereka menyerang benteng Jagaraga dari arah depan dan belakang dan Karangasem. Tahun 1906, Belanda menyerang Kerajaan Badung. Kendati demikian, tidak ada seorang pun laskar Jagaraga yang mundur atau melarikan diri. Mereka semuanya gugur dan pada tanggal 19 April 1849, benteng Jagaraga jatuh ke tangan Belanda. Mulai saat itulah, Belanda menguasai Bali Utara. F. Perang Sisimangaraja 12. Berikut beberapa alasan Sisimangaraja 12 mengadakan perlawanan terhadap Belanda. A. Pengaruh Sisimangaraja semakin kecil. B. Belanda memperluas kekuasaannya dalam rangka Bagneserlandika. Sedangkan penyebab khusus perlawanan adalah kemarahan Sisimangaraja atas penempatan pasukan Belanda di Tarutung. Pada tahun 1877, para misionaris di Silindung dan Bahal Batu meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda dari ancaman diusir oleh Sisimangaraja 12. Kemudian pemerintah Belanda dan para penginjil sepakat untuk tidak hanya menyerang markas Sisimangaraja 12 di Bangkara, tetapi
sekaligus menaklukkan seluruh Toba. Pada tanggal 6 Februari 1878, pasukan Belanda sampai di Pearaja, tempat kediaman penginjil Ingwer Ludwig Nommensen. Sisi Mangaraja 12 pada tanggal 16 Februari 1878 mengumumkan perang dengan menyerang pos Belanda di Bahal Batu. Pada tanggal 14 Maret 1878, datang Residen Boyle bersama tambahan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel Engels sebanyak 250 orang tentara dari Sibolga. Pada tanggal 1 Mei 1878, Bangkara pusat pemerintahan Sisi Mangaraja diserang pasukan kolonial dan pada 3 Mei 1878, seluruh Bangkara dapat ditaklukkan. Namun, Sisi Mangaraja 12 beserta pengikutnya dapat menyelamatkan diri dan terpaksa keluar mengungsi. Walaupun Bangkara telah ditaklukkan, Sisi Mangaraja 12 terus melakukan perlawanan secara gerilya. Namun, sampai akhir Desember 1878, beberapa kawasan seperti Butar, Lobu Siregar, Nagasaribu, Huta Ginjar, Gurgur juga dapat ditaklukkan oleh pasukan kolonial Belanda. Kemudian Sisi Mangaraja 12 menjalin hubungan dengan pasukan Aceh. Pada tahun 1888, pejuang-pejuang Batak melakukan penyerangan ke Kota Tua. Mereka dibantu orang-orang Aceh yang datang dari Trumon. Perlawanan ini dapat dihentikan oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh J.A. Visser. Namun Belanda juga menghadapi kesulitan melawan perjuangan di Aceh, sehingga Belanda terpaksa mengurangi kegiatan untuk melawan Sisi Mangaraja 12. Pada tanggal 8 Agustus 1889, pasukan Sisi Mangaraja 12 kembali menyerang Belanda. Seorang prajurit Belanda tewas dan Belanda harus mundur dari Lobu Talu. Namun, berhasil didudukinya kembali dengan bantuan pasukan Padang. Pada tanggal 4 September 1889, Huta Paung diduduki oleh Belanda. Pasukan Batak mundur ke Pasingura, kemudian dikejar hingga ke Tamba, dan ditembaki oleh Belanda hingga mundur ke Hauriun. Kemudian Belanda mengiming-imingi Sisi Mangaraja 12 menjadi Sultan Batak, namun ditolak. Karena geram, Belanda mendatangkan regu dari Afrika untuk mencari persembunyian Sisi Mangaraja 12. Oleh pasukan Sisi Mangaraja 12, barisan musuh ini dijuluki Si Gurbuk Ulu Nabirong. Panglima Sarbut Tampu Bolon menyerang Tangsi Belanda di Butar. Sedang Belanda menyerbu Lintong dan berhadapan dengan Raja Ompu Babiat Situmorang. Tetapi Sisi Mangaraja 12 menyerang juga ke Lintong Nihuta, Huta Raja, Simangarongsang, Huta Paung, Parsingguran, dan Polung. Panglima Sisi Mangaraja 12, Amandopang Manulang, tertangkap beserta guru Somaling Pardede. Ini terjadi pada tahun 1907. Pasukan Belanda yang dinamakan Kolonel Macan atau Brigade Setan mengepung Sisi Mangaraja 12. Tetapi Sisi Mangaraja 12 tidak bersedia menyerah. Boru Sagala, istri Sisi Mangaraja 12, ditangkap pasukan Belanda. Ikut tertangkap putra-putri Sisi Mangaraja 12 yang masih kecil. Raja Buntal dan Pangkilim menyusul Boru Situmorang, ibunda Sisi Mangaraja 12 juga ditangkap. Menyusul Sunting Mariam, putri Sisi Mangaraja 12 dan lain-lain. Tahun 1907, di pinggir Kali Aek Sibul Bulon, di suatu desa yang namanya Si Onom Hudon, di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Dairi yang sekarang, gugurlah Sisi Mangaraja 12 oleh peluru Marsuse Belanda, pimpinan Kapten Christoffel. G. Perang Aceh. Karena Aceh yang memiliki kedudukan strategi dan menjadi pusat perdagangan, dalam rangka mewujudkan Pak Netherlandica, Belanda sangat berambisi untuk menguasai Aceh. Belanda yang ingin menguasai Aceh namun Sultan dan rakyatnya yang ingin mempertahankan kedaulatan, dibenarkan oleh Traktat London tanggal 17 Maret 1824. Isi Traktat London menjadi kendala Belanda menguasai Aceh. Namun, pada tahun 1825, Inggris sudah menyerahkan Sibolga dan Natal kepada Belanda. Dengan demikian, Belanda sudah berhadapan langsung dengan wilayah Kesultanan Aceh.
Politik adu domba mulai diterapkan dan Belanda bergerak di perairan Aceh dan Selat Malaka. Dengan alasan menjaga keamanan kapal-kapal yang sering diganggu oleh para pembajak, maka Belanda menduduki beberapa daerah seperti Baros dan Singkil. Pada tanggal 1 Februari 1858, Belanda menyodorkan perjanjian dengan Sultan Siak, Sultan Ismail. Perjanjian inilah yang dikenal dengan Traktat Siak. Tindakan Belanda dan Siak ini tidak diprotes keras oleh Kesultanan Aceh. Perkembangan politik yang semakin menohok Kesultanan Aceh adalah ditandatanganinya Traktat Sumatera antara Belanda dengan Inggris pada tanggal 2 November 1871. Aceh kemudian tahun 1873 mengirim utusan, yakni Habib Abdurrahman, pergi ke Turki untuk meminta bantuan senjata. Kemudian Belanda mengultimatum Aceh agar tunduk namun tidak dihiraukan. Karena Aceh dinilai membangkang, maka pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda melalui Komisaris Nieuwenhuizen mengumumkan perang terhadap Aceh. Pecahlah pertempuran antara Aceh melawan Belanda. Para pejuang Aceh di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Syah II mengobarkan semangat jihad angkat senjata untuk melawan kezaliman Belanda. Memperhatikan hasil laporan spionase Belanda yang mengatakan bahwa Aceh dalam keadaan lemah secara politik dan ekonomi, membuat para pemimpin Belanda termasuk Kohler optimis bahwa Aceh segera dapat ditundukkan. Pertempuran terjadi di kawasan pantai, kemudian juga di kota. Bahkan pada tanggal 14 April 1873 terjadi pertempuran sengit antara pasukan Aceh di bawah pimpinan Tengku Imeum Leung Bata melawan tentara Belanda di bawah pimpinan Kohler untuk memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman. Keberhasilan membunuh Kohler membuat Belanda gagal dan mundur ke pantai. Doktrin para pejuang Aceh dalam melawan Belanda hanya ada dua pilihan, yaitu syahid atau menang. Pada tanggal 9 Desember 1873, Belanda melakukan agresi atau serangan yang kedua. Serangan ini dipimpin oleh J. van Swieten. Pertempuran sengit ini terjadi di istana dan juga terjadi di Masjid Baitur Rahman. Masjid terus dihujani peluru dan kemudian pada tanggal 6 Januari 1874, masjid itu dibakar. Pada tanggal 15 Januari 1874, Belanda dapat menduduki istana setelah istana dikosongkan. Karena Sultan Mahmud Syah II bersama para pejuang yang lain meninggalkan istana, menuju ke Leung Bata dan diteruskan ke Pagar Aye. Tetapi pada tanggal 28 Januari 1874, Sultan meninggal karena wabah kolera. Jatuhnya Masjid Raya Baitur Rahman dan Istana Sultan, Belanda menyatakan bahwa Aceh Besar telah menjadi daerah kekuasaan Belanda. Para ule balang, rakyat dan ulama kemudian mengangkat Tuanku Hasyim Bantamuda sebagai wali atau pemangku sultan sampai tahun 1884 karena Muhammad Daud Syah masih di bawah umur untuk menjadi sultan dan memusatkan pemerintahan di Indrapuri. Di bawah pimpinan ule balang, ulama dan ketua adat, rakyat Aceh terus mengobarkan perang melawan Belanda. Semangat juang semakin meningkat seiring pulangnya Habib Abdurrahman dari Turki pada tahun 1877. Tokoh ini kemudian menggalang kekuatan bersama Tengku Cik Ditiro. Namun, serangan ini berhasil dikalahkan oleh Belanda. Di bawah pimpinan Van der Heyden, Belanda berhasil mendesak pasukan Habib Abdurrahman. Bahkan, Habib Abdurrahman akhirnya menyerah kepada Belanda. Sementara, Cik Ditiro mundur ke arah Sigli untuk melanjutkan perlawanan. Panglima Polim, Tengku Cik Ditiro memproklamirkan ikrar Perang Sabi atau Perang Sabil, dan Sultan Muhammad Daud Syah yang menyerukan gerakan amal untuk membiayai perang. Kemudian, istana di Indrapuri dipindahkan ke Keumala di daerah Pidie. Di Aceh bagian barat, tampil Tengku Umar beserta istrinya Cut Nyadin. Pertempuran sengit terjadi di Meulaboh. Beberapa pos pertahanan Belanda berhasil direbut oleh pasukan Tengku Umar. Belanda mulai menerapkan strategi baru yang dikenal dengan konsentrasi stelsel atau stelsel konsentrasi. Namun,
tidak berhasil menghentikan perlawanan Aceh. Pertengahan tahun 1886, Tengku Umar berhasil menyerang dan menyita kapal Belanda Hoek Kanton yang sedang berlabuh di pantai Rigai. Kapten Hansen, seorang perkebangsaan Denmark, nahkoda kapal yang diberi tugas Belanda untuk menangkap Tengku Umar, justru tewas dibunuh oleh Tengku Umar. Namun, pertengahan tahun 1891, Tengku Ditiro meninggal dan diteruskan oleh putranya Tengku Amin Ditiro. Tahun 1893, Tengku Umar menyerah dan dijadikan panglima tentara Belanda yang diberi gelar Tengku Johan Pahlawan dan diizinkan membentuk satuan tentara dengan 250 anggota. Setelah pasukannya sudah mendapatkan banyak senjata dan dipercaya membawa dana 800.000 gulden, pada 29 Maret 1896, Tengku Umar dengan pasukannya berbalik dan kembali melawan Belanda. Peristiwa ini yang dikenal dengan Hitveran van Tengku Umar atau pengkhianatan Tengku Umar. Tengku Umar menyerang pos Belanda sementara Belanda yang kesulitan menghadapi perang Sabil akhirnya melaksanakan usulan Senok Hongronye untuk melawan Aceh dengan kekerasan. Agresi tentara Belanda terjadi pada tanggal 5 April 1873. Tentara Belanda di bawah pimpinan Jenderal Mayor J.H.R. Kohler terus melakukan serangan terhadap pasukan Aceh. Untuk memasuki fase ini dan memimpin perang melawan rakyat Aceh, diangkatlah gubernur militer yang baru, yakni Van Heut, tahun 1898 sampai dengan 1904 menggantikan Van Vliet. Genderang perang dengan kekerasan dimulai tahun 1899. Perang ini berlangsung 10 tahun, yaitu dengan sebutan Cien Bleu DJ Jeren. Van Heut menyerang pos pertahanan dan mengerahkan pasukan anti-gerilya yang disebut Korps Marsouche atau Marsose. Serangan Belanda berhasil mencerai-beraikan pemimpin perlawanan. Tengku Umar bergerak menyingkir ke Aceh bagian barat dan Panglima Polim dapat digiring dan bergerak di Aceh bagian timur. Di sana, Tengku Umar mempersiapkan penyerangan di Meulaboh, tetapi Belanda telah terlebih dulu menyerang benteng pertahanan Tengku Umar. Terjadilah pertempuran sengit pada Februari 1899. Dalam pertempuran ini, Tengku Umar gugur sebagai syuhada. Perlawanan dilanjutkan oleh Cut Nyak Dien dengan memasuki hutan dan mengembangkan perang gerilya. Para pejuang Aceh di bawah komando Sultan dan Panglima Polim melakukan perlawanan dengan berpindah-pindah bahkan juga melakukan perang gerilya. Sultan menuju Kuta Sawang, kemudian pindah ke Kuta Bate Ilek. Tetapi, kota-kota ini berhasil diserbu Belanda. Sultan kemudian menyingkir ke Tanah Gayo. Tahun berikutnya, Belanda menangkap istri Sultan, Pocut Murong, sehingga pada Januari 1903, Sultan Muhammad Daud Shah menyerah. Istri, ibu, dan anak-anak Panglima Polim ditangkap oleh Belanda. Dengan tekanannya bertubi-tubi, akhirnya Panglima Polim juga menyerah pada 6 September 1903. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kerajaan Aceh yang sudah berdiri sejak 1514 harus berakhir. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.